Bunyikan. Upacara pengibaran Sang Merah Putih memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Hari Senin, tanggal 17 Agustus 2026 segera dimulai. Kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Takriru qaidil marasib. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. PD Officer. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya oleh petugas.
Al-Quran dan hadis. Mereka juga membangkitkan semangat untuk melawan penjajahan. Para santri tidak hanya membawa kitab, tetapi juga membawa semangat pengorbanan. Mereka meninggalkan keluarga dan kampung halaman demi mempertahankan agama dan tanah air. Kita mengenal nama-nama besar seperti Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, Jenderal Sudirman, Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Nur Ali, dan masih banyak ulama lainnya yang berdiri di garis depan perjuangan. Salah satu peristiwa yang bersejarah yang penting di dalam Republik ini adalah peristiwa resolusi jihad pada 22 Oktober tahun 1945. Seruan ini mewajibkan umat Islam, khususnya para kiai dan santri, untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari ancaman tentara sekutu dan Belanda. Ketika bangsa Indonesia terancam kembali dijajah, para ulama menyerukan bahwa mempertahankan kemerdekaan adalah kewajiban. Seruan itu membakar semangat rakyat. Seruan itu menggerakkan para santri. Seruan itu melahirkan keberanian yang luar biasa dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Karena itu, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemerdekaan Indonesia tidak dapat dipisahkan dari perjuangan umat Islam. Kemerdekaan Indonesia tidak dapat dipisahkan dari peran ulama dan para santri. Kita menikmati kemerdekaan hari ini merupakan hasil dari perjuangan mereka. Maka sudah sepantasnya kita menghormati jasa mereka dengan menjadi generasi yang lebih baik lagi. Anak-anakku yang saya banggakan, hari ini musuh kita berbeda. Hari ini tidak ada lagi penjajah yang datang membawa senjata, tetapi ada musuh yang jauh lebih dekat dan lebih berbahaya. Musuh itu adalah kemalasan, musuh itu adalah kebodohan, musuh itu adalah kurangnya disiplin, musuh itu adalah kecanduan gawai, musuh itu adalah rusaknya pergaulan, musuh itu adalah hilangnya adab pada guru dan orang tua, musuh itu adalah lemahnya belajar. Jika pahlawan dulu mereka berani mempertaruhkan nyawa mereka untuk memerdekakan bangsa ini, mengapa kita masih sulit untuk bisa bangun tepat waktu? Jika para santri dahulu mereka rela berjalan berkilo-kilometer untuk menuntut ilmu, kenapa kita masih malas belajar dan membaca? Jika para ulama dahulu mereka rela dipenjara demi mempertahankan agama dan negara, mengapa kita masih sering mengabaikan sholat? Inilah pertanyaan yang harus kita jawab kepada hati kita masing-masing. Anak-anakku yang saya cintai, kalian adalah generasi penerus bangsa. Kalian adalah harapan para orang tua. Kalian adalah harapan umat. Kalian adalah harapan Indonesia. Subhanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini ada pemimpin di masa yang akan datang. Anak-anakku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pemimpin Indonesia 20 tahun yang akan datang mungkin sedang berdiri di lapangan ini. Para menteri, gubernur, bupati, ulama, guru, dokter, ilmuwan, pengelola, pengusaha, dan pemimpin di masa yang akan datang mungkin sedang mendengarkan pidato ini. Masa depan Indonesia sedang duduk di bangku sekolah ini. Karena itu, jangan pernah meremehkan diri kalian. Jangan pernah kalian berkata, saya tidak bisa. Jangan pernah kalian berkata, saya adalah anak biasa. Karena banyak tokoh besar, mereka terlahir dari keluarga sederhana. Yang membedakan mereka adalah keimanan, semangat, kerja keras, dan ketukunan. Anak-anakku sekalian, kalian belajar bukan hanya untuk mendapatkan nilai. Kalian belajar bukan hanya untuk lulus ujian. Kalian belajar untuk persiapan diri menjadi pemimpin yang amanah. Kalian belajar agar dapat memberi manfaat bagi umat manusia. Kalian belajar agar dapat membela agama dan bangsa dengan ilmu yang kalian miliki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Berkahilah al-imarah, jadikanlah lembaga ini tempat tumbuhnya generasi yang beriman, generasi yang berilmu, generasi yang beradab, generasi yang berakhlak mulia dan bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara. Ya Allah, ya Tuhan kami, satukan hati para guru kami, satukan para pimpinan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka! 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 Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.